Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Hoer di video kali ini saya akan mengasih tutorial ya, bukan tutorial ya, cara ya. Cara bagaimana kita merawat jambu kristal dengan baik ya. Dan bagaimana juga caranya agar jambu itu cepat berbuah. Di sini bukan hanya cuman jambu ya, ada alpukat juga. Dan di sini ada dua tipe jambu ya di ladang ini, jambu kristal sama jambu merah. Kalau alpukatnya saya tidak tahu ada jenis alpukat apa aja ya. Ayo langsung saja kita lihat bagaimana caranya ya. Sebelum lanjut jangan lupa subscribe, like, and comment dan share ke sosial media yang kalian punya. Barangkali di rumah kalian ada yang memelihara apa sih namanya, yang menanam jambu kristal ataupun alpukat ya, bisa coba cara ini ya. Oke, langsung saja kita praktek ya. Nah, di sini saya udah ada jambu kristal yang udah berbuah ya. Ini sekitar umur 3 sampai 4 bulan udah berbuah. Nah, ini berbuahnya udah ada dua dan ini juga udah ada bunganya ya. Dan di satu lagi belah sana juga udah ada buahnya. Oke, caranya tuh bagaimana ya biar cepet buah dan ini cepet buah dan subur gitu ya intinya ya. Oke, caranya itu dengan cara ya. Nah, di sini kan nih buahnya nih. Ini buahnya udah ada dua biji ya, ini sama ini. Dan di sini pun udah ada tumbuh bunga lagi ya. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Udah ada 8 bunga lagi. Nah, bagaimana sih caranya agar jambu ini cepat buah ya? Oke, dengan cara yaitu satu ya. Tanah harus subur. Ini tanahnya ini subur, harus subur ya. Yang kedua harus menggunakan pupuk. Kalau bisa menggunakan pupuk kandang atau pupuk kompos. Nah, cara pemeliharaannya itu, nah, di sini kan ada nih. Di sini nih ada kayak tunas itu. Nah, ini tunasnya itu mendingan dipotong aja ya. Ini tunasnya tuh lebih baik dipotong. Kita potong saja. Nah, ini ada beberapa tunas. Nah, ini juga lebih baik kita potong dulu saja nih tunas-tunas kecilnya nih. Kenapa dipotong? Nah, karena kita soalnya ini bakalan memperhambat buah ya. Kita potong saja dulu tunasnya. Nah, dan jangan lupa juga disemprot sama Pepsida ya. Disemprot sama Pepsida agar terhindar dari beberapa hama. Dan daun-daun seperti ini nih kita iniin semua ya. Ini setahu saya sih ya. Nah, ini kan udah bersih ya, udah rapi. Dan langsung saja kita melihat jambu yang kedua yang di atas. Nah, ini adalah jambu yang kedua ya. Ini juga sama udah berbuah 2 biji ya. Dan di sini banyak semutnya. Kenapa? Kalau di sini yang banyak semutnya, kita goyang-goyangkan saja. Nah, dan kita ini tunas-tunasnya kita pilihin. Ini tunas yang kayak gini jangan dipatahin. Kita patahin tunas yang begininya ininya saja nih ya. Kita patahin. Ini kita patahin juga tunasnya. Yang ini kita patahin nih ya. Nah, ini kita patahin. Nah, kita sisakan tunas yang paling besar ini ya. Ini mau buat cabang nanti baru lagi. Sama ini juga harus menggunakan pupuk ya, pupuk kandang apa pupuk kompos. Kalau mau pupuk itu kalau bisa itu jangan nunggu buah atau nunggu bunga ya, sebelum buah atau sebelum bunga. Dan disitu juga udah ada mulai bunganya nih. Nih, ini calon bunganya ini juga ya, nih. Calon bunga. Nah, langsung saja kita daunnya ini kita iniin saja ini biar tidak terlalu banyak daun ya. Jadi buahnya itu akan memperhambat gitu perkembangannya. Jambu ini adalah dengan menggunakan sistem cangkok ya. Kalau misalkan alpukat, kopi itu menggunakan sistem stek pucuk. Kalau jambu ini
menggunakan sistem cangkok. Jadi kalau stek tuh nggak bisa. Di sini ada beberapa jambu sih, ada 2 jenis jambu, jambu merah sama jambu kristal. Oke, ini kita bersihkan saja. Nah, kali ini kita akan melihat jambu kristalnya apakah ada yang buah apa belum. Oh ya, ini juga sama umurnya sekitar 3-4 bulanan sudah berbuah ya. Oke, langsung saja kita melihat jambu merahnya. Nah, ini adalah jambu merahnya ya. Bedanya jambu merah sama jambu kristal tuh berbeda dengan dari daunnya ya. Kalau jambu merah itu daunnya tuh merah semua, ada merah-merahnya. Kalau jambu kristal tuh dominan dengan hijau ya. Dan di sini juga banyak jambu merah di sana. Tapi ini belum berbuah ya, soalnya kenapa? Ini kemarin ada bunganya, tapi ini gara-gara cuaca ya, angin jadi rontok. Oke, cara perawatannya gimana? Sama saja sama jambu kristal. Perawatannya sama kayak tadi ya. Buang tunas-tunas yang tidak diperlukan ya, yang masih kecil-kecil aja. Dan ini tidak ada tunasnya, dan kita buang sedikit daun yang di bawahnya. Ini pun sama menggunakan sistem cangkok. Nanti di next video saya akan beritahu gimana caranya sistem cangkok sama sistem stek pucuk ya. Oke, ini kita bersihkan dari rumput-rumput biar pertumbuhannya. Berhubung saya belum ada pupuk, jadi ini belum saya pupuk ya. Yang penting ini tanahnya nih subur, intinya tanahnya itu subur aja ya. Lebih bagus dipupuk dengan kompos atau pupuk kandang, jangan pakai pupuk kimia ya. Nah, sekarang saya akan melihat bagaimana caranya perawatan alpukat. Langsung saja kita lihat. Nah, ini alpukatnya ya, ini masih kecil sekali alpukatnya, ini sekitar 1 meter. Ini alpukat ini sistemnya sistem stek ya, stek sambung pucuk. Dan ini nih bekasnya nih, ini masih ada ke plastik. Ini adalah sistem stek pucuk. Nah, cara perawatannya gimana? Yang pertama itu salah satu tanah ya, dari tanah harus subur. Yang kedua dengan cara memupuk, sama seperti jambu tadi, cara memupuknya itu harus kalau bisa menggunakan pupuk kandang atau pupuk semacam kayak kompos. Nah, cara perawatan itu sama. Nah, ini kan banyak nih, banyak tunas-tunas kecil ya, banyak tunas-tunas kecil. Ini kita patahin saja. Nah, ini supaya nanti pohon yang ini tuh besar dulu pohon ininya ya. Nanti bakalan tumbuh cabang lagi. Dan cabang ini juga kita patah yang secukupnya saja, jangan semuanya ya, karena ini kan masih muda. Nah, kita patah secukupnya. Nah, sebenarnya itu pucuk-pucuk yang begini tuh harus dipatah, yang ini juga harus dipatah supaya nanti dia tidak akan menjulang tinggi gitu ya, tidak menjulang tinggi dan bakal muncul kayak cabang seperti ini. Tapi ini belum bisa ya, soalnya kenapa, ini masih kecil. Minimal untuk mematahkan pucuk itu sekitar 1 tahun 8 bulan sampai 1 tahunan lah ya. Ini berhubung belum bisa ya. Ini belum tahu ini jenis alpukat apa ya. Ini sistemnya stek pucuk ya. Bisa juga kalian bawahnya lokal, atasnya dikasih kayak bibit alpukat aligator, alpukat apa aja gitu dan lain yang bagus-bagus. Bawahnya boleh dengan alpukat lokal sama aja ya. Jadi kan bawahnya ini hanya untuk penumpang doang ya, untuk menumbuh, dan yang jadi buahnya kan nanti alpukat yang atas gitu yang. Oke, langsung saja kita yang cari yang lain ya. Cara perawatannya sama saja. Jambu sudah, alpukat sudah, saya akan mengasih tahu bagaimana caranya untuk perawatan kopi. Nah, di sini ada beberapa jenis kopi ya. Ada arabica sama serbuk kuning ya. Nanti saya akan kasih tahu perbedaannya itu ya. Nah, bila Anda punya tanaman kopi atau jambu atau alpukat, Anda bisa tiru cara ini ya. Ini pasti dijamin mantap banget, jamin buahnya cepat.
Dan jambu minimal 4 sampai 3 bulan udah buah ya, 3 sampai 4 bulan udah buah. Itu pun banyak sih tadi buktinya. Dan sebenarnya masih banyak yang lain bunga-bunganya di belah sana, di bawah, di atas, tapi nggak saya kasih lihat satu-satu, ini banyak sekali soalnya. Langsung saja kita ngelihat bagaimana cara perawatan kopi ya. Oke, langsung saja yuk. Nah, ini adalah salah satu jenis kopi, apa ya, saya kurang ngerti sih kalau masalah kopi, ini kopi apa jenisnya. Oke, cara perawatannya yaitu dengan cara kita memilih tunas yang muda ya. Nah, caranya tuh kan satu pohon ini terlalu banyak nih ya, terlalu banyak tunas, terlalu banyak sekali tunas. Kita akan membuang, sama saja kita akan membuang salah satu tunas, kita sisakan beberapa tunas saja ya. Kita pilih yang jelek-jelek saja tunasnya. Ini buang, kita buang. Terus kita pilih beberapa tunas saja. Ini kita buang. Nah, daunnya kalau bisa kita hilangkan, tapi jangan sampai rontok banget ya. Nah, bawah-bawahnya ini kita hilangkan. Tunas-tunas yang kecil-kecil kita buang sama saja. Kalau kopi kan tahunan ya, minimal tuh 6 bulan satu kali ya udah buah. Kalau di tempatku tuh, kalau di daerahku tuh, kalau buah pertama itu namanya buah permen. Terus buah kedua tuh buah ngagung ya namanya ya. Sekitar 6 bulanan ya. Kalau udah buah ngagung tapi ya sekitar 6 bulanan udah buah. Tapi kalau dari pertama kali nanem ya itu sekitar 3 tahunan baru buah pertama. Nah, kalau kopi ini lebih bagusnya sistem stek ya, sambung pucuk. Bagusnya itu kopi apa sih namanya, bawahnya kopi arabica ya, terus atasnya tuh disambung sama kopi jenis yang bagus ya. Nah, jenis sambung pucuk itu ada beberapa jenis ya. Ada apa sih namanya, sambung kipas, terus sambung batang. Lebih bagus nanti saya sambung kipas sih. Nanti next video saya akan buatkan caranya, bagaimana cara sambung kipas sama sambung batang ya. Oke, langsung saja kita melihat kopi arabikanya ya. Oh ya, ini juga dipupuk ya. Dipupuknya tuh kalau bisa menggunakan pupuk Orea sama Posca. Dan dipupuknya itu ya sebelum bunga atau buah. Kenapa? Kalau kita mupuknya pas bunga atau pas buah itu bakal rontok dan bakal jelek jadinya, bukannya nambah bagus malah nambah jelek. Oke, langsung saja ya kita ngelihat arabikanya gimana prosesnya. Nah, ini adalah kopi arabica. Ini kopi arabikanya seperti ini ya. Perbedaannya tuh kalau kopi arabica tuh daunnya tuh gede-gede ya dibandingkan kopi yang tadi. Nah, ini sama, kita tunas-tunas yang jelek-jeleknya kita buang saja. Dan pohonnya itu kita... Nah, biasanya sih kalau kopi arabica nih, nah begini, nah ini nih cocoknya nih ya. Yang pohon begini ini dipatah ya. Dipatahin segini. Terus disambung pucuk sama kopi yang tadi ya. Yang jenisnya sama seperti yang tadi. Nah ya, tips satu lagi nih, kalau mau menyambung pucuk itu pisaunya satu harus tajam. Yang kedua pisaunya itu harus khusus ya. Jangan bekas irisan bawang atau irisan cabai. Kenapa? Itu kan irisan bawang sama irisan cabai itu panas ya. Itu bakalan 87% itu tidak akan jadi ya. Karena kan panas. Nah, sekarang saya akan mengasih tahu bagaimana cara perawatan kopi yang sudah dipanen. Yang setelahnya dipanen ya. Oke, langsung saja kita mencari pohon yang sudah dipanen kopinya. Nah, contohnya seperti ini. Berhubung saya tadi muter-muter tidak ada yang berbuah, langsung saya sebagai contoh ini saja ya. Nah, misalkan kopinya ini sudah dipanen ya, kan buahnya itu otomatis kan di pangkal-pangkalan seperti ini ya buahnya nih ya. Bahkan di sini gerombol-gerombol di sini gitu kan. Nah, kalau sudah selesai dipanen, nanti ranting-ranting bekas buahnya ini itu dipatahin aja. Nah, dipatahin ya, bukan dipatahin sih, dibuangin yang udah habis panen ya, dibuangin semua. Nah, tapi ngebuanginnya itu setelah beberapa minggu setelah panen barusan dibuangin.
Itu kenapa harus dibuangin? Karena nanti kan atasnya itu kan bakalan tumbuh apa sih namanya, atas ini kan bakalan tumbuh buah lagi atau bunga lagi ya. Itu wajib harus dibuangin agar kualitas buah itu bagus dan baik ya. Dan jangan lupa juga dipupuk, selalu dipupuk. Sekian video dari saya, semoga video ini bermanfaat, bisa membantu teman-teman semua yang hobi bercocok tanam ya. Nah, nanti di next video saya akan membahas tentang caranya mencangkok, stek sambung. Sebelumnya saya lupa tadi, saya sudah mencangkok salah satu alpukat ya. Langsung saja saya lihatkan ya. Intinya jangan lupa subscribe, like, and comment, dan share ke sosial media yang kalian punya ya. Satu lagi akan saya memperlihatkan salah satu cangkokan saya alpukat. Yuk, langsung saja. Nah, ini adalah hasil cangkokan saya beberapa hari yang lalu. Saya mencangkok alpukat, ini alpukat lokal ya. Nah itu tuh alpukatnya tuh saya cangkok. Itu lebih bagusnya itu menggunakan serabut kelapa ya. Jadi kenapa menggunakan serabut kelapa yang lebih bagus, itu kan nanti bakal tumbuh akarnya itu kan lebih banyak gitu. Saya hanya menggunakan kresek sama tanah, dan tanahnya itu udah saya kasih pupuk kandang ya. Oke, next video saya akan kasih bagaimana caranya buat mencangkok sama menstek sambung ya. Oke, terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe, like, and comment, dan share ke sosial media yang kalian punya ya.